Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali lagi dengan kami di Alian Rabbit Kebumen. Oke, pada kesempatan kali ini kita membahas terkait sistem manajemen kerjasama dalam ternak kelinci. Kenapa banyak sekali teman-teman peternak kelinci yang melakukan sistem kerjasama dengan pihak kedua atau pihak ketiga, itu kebanyakan tidak bisa bertahan lama dan gagal. Apa permasalahannya, apa kendalanya, dan kenapa itu tidak saya anjurkan bagi teman-teman peternak pemula. Oke, kita bahas pada kesempatan video pagi hari ini. Jadi perlu dipahami dan perlu dimengerti bahwasanya ternak kelinci itu tidak semudah ternak sapi, tidak semudah ternak kambing, tapi omsetnya itu tidak kalah dengan ternak kambing dan ternak sapi, seperti itu. Di mana letak perbedaannya itu? Di mana kesulitannya? Kalau kambing itu cenderung kebal, cenderung mudah adaptasi dengan berbagai macam makanan yang dia bisa konsumsi secara besar-besaran. Tidak mudah terjadi permasalahan pencernaan. Dikit lagi, tidak mudah terjadi permasalahan nafsu makan. Biasanya rumput apapun yang dikasih untuk kambing dia pasti dimakan ya. Beda halnya dengan kelinci gitu. Rubah pola makan saja, rubah jenis rumput yang diberikan, dia akan adaptasi baru ya. Dia memerlukan proses pengenalan, dia memerlukan proses adaptasi baru ya. Kebanyakan kelinci-kelinci yang ganti makan, ganti pola makan, ganti merek pakan, itu ada yang mencret, ada yang kembung, ada yang sembelit gitu. Karena emang dari proses pencernaannya itu tidak sehebat sapi dan kambing. Itu yang membedakan antara mudahnya sapi dan atau kambing dengan susahnya kelinci. Terus di sini kita membahas terkait kenapa susah sekali, kenapa jarang sekali yang berhasil dalam melakukan hal kerjasama dalam ternak kelinci. Karena notabene ternak kelinci itu yang langsung didelegasikan tanpa memiliki ilmu dasar itu tidak bisa semudah itu, teman-teman ya. Karena proses pembelajarannya untuk mendapatkan ilmu dalam dunia ternak kelinci itu tidak cepat gitu ya. Jadi butuh waktu 1-2 tahun baru benar-benar paham. Lah, bila mana waktu 1-2 tahun itu langsung dialokasikan untung, margin, operasional dan lain sebagainya, ya belum nutup, belum ketemu, otomatis ketika di fase tahun-tahun pertama itu di sistemasi langsung menggunakan sistem bisnis, sistem bagi hasil, mana yang akan dibagi? Hasilnya aja belum ada gitu. Karena di tahun pertama itu masalah masih di tahun proses pembelajaran dan pengenalan gitu. Itu kalau di kelinci seperti itu. Makanya banyak sekali yang mengalami kegagalan karena mereka tidak mengetahui proses ini. Mereka hanya mengetahui berapa modalnya ya, berapa biaya yang diperlukan gitu ya. Belum tahu proses pelajarannya dan pembelajarannya di lapangan gitu. Di tahapan pertama, di tahapan pembelajaran, di tahapan tahun pertama begitu. Jadi saya sarankan bagi teman-teman peternak pemula yang mau melakukan sistem kerjasama, alangkah baiknya itu pelajari dulu 1-2 tahun bagaimana polanya, bagaimana penanganannya, bagaimana perawatannya, baru boleh dikerjasamakan. Dan yang dijak kerjasama itu pun harus sudah benar-benar paham, tidak hanya sembarang orang, tidak hanya sembarang orang yang mau, tidak seperti itu ya. Ada standar khusus, ada kualifikasi khusus yang benar-benar bisa dan mampu untuk menjalankan
peternakan tersebut seperti itu. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi nggak hanya sekedar modal, nggak hanya sekedar tempat, lokasi dan sebagainya, tapi pengalaman dan keilmuan yang harus benar-benar diperhatikan gitu. Itu aja teman-teman ya, rangkuman singkat sederhana terkait banyak sekali kegagalan yang terjadi pada teman-teman yang melakukan kerjasama dengan pihak kedua atau ketiga tentang atau mengenai ternak kelinci. Jadi saran saya untuk teman-teman yang mau melakukan hal tersebut harus dikuasai dulu ilmunya, harus dipahami dulu bagaimana ternaknya, budidayanya, bagaimana kendalanya dan penanganannya gitu. Juga orangnya jangan sembarangan gitu. Pastikan orang yang merawat benar-benar paham dan benar-benar tahu ya keilmuan dan penanganan yang harus dilakukan setiap harinya di kandang. Itu aja teman-teman ya informasi pada pagi hari ini terkait bagaimana melakukan kerjasama yang baik agar tidak mengalami kerugian dan resiko yang besar dalam dunia ternak kelinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.